Halo Virgo, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besar kamu. Ini adalah Six of Swords gitu. Dengan Six of Swords ini aku melihat kayak ada dua skenario. Yang pertama adalah progres dengan komunikasi. Misalnya ini, komunikasi dengan orang yang kamu baru kenal dalam konteks hubungan romantis. Terus juga ada sebuah kabar dan itu menunjukkan sebuah progres gitu. Misalnya progres berhubungan dengan pekerjaan, bisnis, karir gitu. Contoh gini, kamu lagi apply di perusahaan baru, terus kamu nunggu kabar nih, terus kamu dikabarin menunjuk, progres, hasil interview kamu lanjut gitu, atau hasil tes kamu lanjut gitu. Nah ini contohnya sebuah kabar yang menunjukkan adanya progres. Biasanya Six of Swords itu pergi meninggalkan sesuatu, berlayar ke air yang lebih tenang. Tapi kayak aku mendapatkan tema tentang sebuah progres dan berhubungan dengan kabar gitu. Bisa progresnya itu memang bergerak menuju ke tempat yang lebih baik, tapi in general aku dapat vibe-nya tentang progres dan kabar gitu. Terus kayak aku juga mendapat suatu tema signifikan tentang hubungan gitu, terutama hubungan romantis. Karena di pre-shuffle kamu tuh ada tentang rumah ketujuh. Kalau rumah ketujuh itu di natal chart, ini rumah kelima itu ibaratnya kayak baru kenal seseorang lagi unyu-unyunya. Nah di rumah ketujuh itu level ikatannya tuh lebih kuat lagi, lebih dalam lagi. Misalnya kayak pertemanan yang udah bertahun-tahun, hubungan romantis yang sudah komitmen, atau hubungan bisnis, ada kayak level komitmennya di situ di rumah ketujuh. Oke, jadi kayak aku melihat highlight untuk reading kamu ini ada hubungannya dengan hubungan-hubungan tertentu di hidup kamu gitu ya. Terus kita lihat dulu oracle-nya. Yang pertama itu adalah cakra kedua. Cakra kedua ini berhubungan dengan kreativitas, kenyamanan kita sama diri kita. Kalau misalnya cakra ini nggak seimbang atau keblok, itu misalnya inspirasi nggak ngalir, kita nggak merasa nyaman sama diri kita kayak merasa bersalah, kayak ada rasa bersalah yang menghantui. Mungkin problemnya tuh dari banyak hal gitu di masa lalu sampai di titik masuk alam bawah sadar terus kamu nggak sadar. Nah, aku mungkin pernah bilang ya cara membawa sesuatu hal untuk kamu sadar gitu. Contoh paling simpel journaling, kamu nulis kayak nulis apa aja gitu nanti akan keluar dengan sendirinya. Ibaratnya kamu kayak curhat di buku harian gitu. Terus yang berikutnya meditasi gitu dengan kita memberi memberi ruang untuk kita menenangkan pikiran kita, nanti sesuatu hal yang perlu terungkap akan keluar dengan sendirinya. Itu menurut aku. Terus juga belajar menyayangi dan mengapresiasi diri kamu. Nah, terus yang berikutnya, ini menarik, kartu berikutnya itu berbicara tentang apresiasi. Gini, dengan ini aku kayak melihat dua hal gitu. Yang pertama, dengan kita mengapresiasi, kita bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang, itu akan mengundang lebih banyak hal lagi yang akan menambah rasa syukur kita. Lalu yang kedua, sesuatu atau seseorang atau orang-orang tertentu baru terasa berharga, baru terasa keberadaannya ketika sesuatu hal itu atau orang itu udah gak ada lagi di hidup kita. Aku gak tahu ini kamu yang merasakan atau ada orang lain yang merasakan ketika kamu udah gak ada lagi di hidup mereka gitu. Entah pertemanan, entah hubungan romantis, entah hubungan kerja. Oh ternyata gak ada dia, pekerjaannya gak lancar nih. Oh gak ada dia, gak ada yang pinter nih, contohnya kayak gitu. Nah terus yang berikutnya adalah happy family. Ini kan reading ini aku buat di akhir tahun, itu memang momen banyak ngumpul, banyak ketemu orang-orang, terutama keluarga. Ini vibe-nya happy gitu ya, dengan happy family. Biasanya kan momen kumpul keluarga itu vibe-nya macem-macem. Tapi ini in general vibe-nya happy, atau bisa jadi juga ada dari kamu yang gini, definisi keluarga itu bukan hanya yang terhubung dengan darah, tapi ada orang-orang tertentu yang ada buat kamu dan kamu ada buat mereka, dan itu definisi keluarga menurut kamu gitu ya. Terus kenapa tadi aku bilang kayak seseorang atau sesuatu hal itu baru terasa keberadaannya ketika udah nggak ada lagi, karena gini, Six of Cups itu ada di dasar deck gitu. Six of Cups itu kayak nengok ke memori-memori tertentu di waktu lampau, kayak mengingat-ingat momen menyenangkan, entah momen tidak menyenangkan, apapun itu, kayak semacam nengok lagi ke belakang. Karena ini tadi ada tentang happy family berkumpul, sekarang udah nggak ada. Oh momen itu udah nggak ada. Oh momen itu nggak bisa diulang lagi. Seperti itu ya. Jadi kayak keberadaan atau sesuatu hal, keberadaan orang tertentu atau sesuatu hal yang baru terasa setelah nggak ada lagi. Dan kayak ada suatu rasa yang berbeda gitu dengan ketidakadaan orang atau situasi atau sesuatu hal ini. Dengan Six of Cups itu kayak
Aku melihat ada yang nengok memori ke belakang untuk orang atau hal tertentu gitu ya. Aku nggak tahu ini kamu atau ada orang yang terhubung sama kamu. Terus yang berikutnya, di reading kamu ini ada dua angka 10. Yang pertama Ten of Swords di posisi blessing kamu. Yang berikutnya di situ juga ada Ten of Wands gitu. Memang angka 10 itu pertama berbicara completion, kayak berbicara ending juga bisa. Sesuatu coming full circle gitu. Jadi kayak baru terlihat sekarang, baru mengerti sekarang, atau kayak semacam kepingan puzzle yang baru kamu bisa lihat gambar utuhnya gitu sekitaran kamu nonton reading ini atau nggak lama setelah kamu nonton reading ini. Itu yang pertama, completion dan ending. Memang ada hal-hal tertentu yang perlu berakhir, selesai, atau tadi, karena tadi juga ada tema Six of Swords itu, pergi gitu. Jadi perlu ada yang pergi, entah kamu, entah semesta membuat kamu pergi dari sebuah situasi atau hubungan-hubungan tertentu, karena di sini lihat angka Ten of Swords-nya itu ada di posisi blessing kamu gitu. Gambar di deck ini dia tuh kayak yang kalau kamu pernah nonton film orang kalau di pesawat perang itu dia semacam punya tombol ketika pesawatnya dalam bahaya dia akan mental lalu nanti dia akan terbang dengan parasut. Kayak ibaratnya kamu dipaksa keluar dari sebuah situasi atau hubungan tertentu karena itu mungkin sudah membahayakan kamu, sudah membuat energi kamu berat atau memang kamu stagnan di situ, kamu nggak tahu caranya keluar gimana, jadi kayak semesta intervensi. Terus di sini ada komitmen komitmen yang apa ya terasa berat gitu, membebani kamu atau jadi beban berat, entahlah ini hubungan romantis, entahlah ini hubungan pekerjaan atau pertemanan gitu ya, karena Ten of Wands itu seperti beban berat kalau di kartu yang klasik, dan ini gambar cincin itu bisa komitmen, bisa ikatan. Terus juga kalau konteksnya berbicara tentang sebuah apa ya, sebuah usaha, sebuah dedikasi, sebuah kerja keras. Jadi yang tadi aku bilang coming full circle gitu. Baru terlihat sekarang, baru kayak ada progresnya, tadi aku sempat bilang progres. Baru kelihatan hasilnya, baru terlihat gitu. Nah, makanya di sini tadi Ten of Wands itu yang berhubungan dengan kerja keras itu sebuah sinyal yang bagus. Tapi yang skenario yang lainnya gitu ada sesuatu hal beban berat yang berhubungan dengan komitmen. Apapun konteks komitmennya ya. Jadi karena ini general mungkin tiap kamu tuh akan beda skenarionya atau bahkan mungkin hanya spesifik untuk beberapa dari kamu. Terus yang jadi tantangan adalah gila ini sih pesan komitmennya kuat banget gitu. Hierophant itu gini, bisa berbicara tentang struktur, bisa berbicara tentang tradisi keagamaan, terus juga filosofi, role model juga bisa, dan juga bisa berbicara tentang komitmen gitu. Tapi posisinya di tantangan, apakah ini berhubungan dengan perbedaan perspektif kamu dengan orang-orang tertentu, beda filosofi, beda frekuensi. In general ada perbedaan yang signifikan dalam hal misalnya cara pandang hidup, perspektif, kayak hal-hal semacam itu gitu. Dan itu yang jadi suatu problem signifikan. Bisa jadi juga ini prosesnya udah lama juga ya, karena itu tadi beban berat, jadi udah kayak ketumpuk, udah lama, mungkin sempat dibicarakan, mungkin nggak pernah dibicarakan, dan ini udah terlalu lama, makanya tadi ada suatu tema tentang beban berat gitu. Makanya untuk sebagian dari kamu mungkin caranya adalah intervensi dari semesta itu, makanya ada angka 10 completion, udah selesai cerita kamu dengan chapter ini, dengan situasi yang ibaratnya orang-orang yang terhubung di dalamnya itu ada suatu perbedaan signifikan, entahlah itu perspektif, latar belakang, jadi gimana pun kepentoknya dalam situasi yang sama gitu. Seperti itu ya, dan di situ ada Five of Pentacles, dimana Five of Pentacles itu rasanya kayak berjalan sendiri, berasa sepi, nggak happy. Itu vibe-nya Five of Pentacles gitu. Jadi wajar kalau ada yang merasa kayak udah mentok dengan situasi ini apapun konteksnya, dan jadinya beban berat. Makanya perlu ada intervensi semesta, dan memang perlu ada situasi atau hubungan tertentu yang ibaratnya udah stagnan gitu, atau mungkin sebagian dari kamu kayak nggak tahu caranya keluar gimana, jadi semesta intervensi. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.